Selamat siang Romo Hartono dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura. Dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Saya Lucy yang akan jadi moderator malam ini. Senang sekali ya, tadi kita udah bisa hai-hai, melepas kangen. Dan sekarang kita akan masuk ke latihan doa yang sudah disiapkan oleh Romo Hartono. Malam ini kita akan masuk ke sesi 6 dari total 10 sesi dari retret bagian 3 kita. Tema hari ini adalah seberapa dalam saya mengerti pengorbanan Yesus untuk manusia. Seperti biasa, kita akan dengarkan dulu lagu pembuka yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Semoga dengan lagu ini hati kita jadi lebih siap dan lebih tenang sehingga bisa masuk ke latihan doa hari ini. Setelah itu, silakan Romo buka sesi ini dengan doa. Ya, silakan. Thank you. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih bisa berkumpul kembali pada hari ini, dan terlebih untuk juga ikut sekali lagi merayakan semua anugerah-Mu. Dan di tahun baru ini, kami juga mohon seperti tema hari ini untuk lebih kuat tahan uji, lebih suka menolong, dan dengan demikian kami maju bersama dan senantiasa terbuka untuk semua rahmat-Mu yang boleh kami mengerti maupun yang kurang kami mengerti. Kami mohon secara khusus hari ini kami bisa lebih memahami besarnya kasih-Mu melalui penderitaan, justru melalui pengorbanan Yesus. Semoga kami juga Kau semangati bahwa semua penderitaan, semua pengorbanan menjadi berarti. Kami haturkan doa ini dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, sekali lagi senang sekali bisa bertemu. Tema kita hari ini adalah mengerti. Tetapi mengerti tentang peristiwa kehidupan yang seringkali terselubung.
Memang kita akan mengikuti jalan salib Yesus. Para murid Simon dari Kirene, para perempuan Yerusalem bisa melihat Yesus. Di masa Prapaskah ini juga setiap Jumat biasanya ada kesempatan untuk jalan salib. Dalam arti tertentu kita bisa melihat Yesus yang memanggul salib itu. Tetapi sebetulnya ada sisi lain yang perlu kita mengerti dan kita mohon untuk lebih mengerti, yaitu sisi yang tidak kelihatan, penderitaan yang ada di dalam hati seseorang. Ini juga berguna di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup keluarga, dan kita juga mengalami hal itu, dan kita juga berdoa untuk hal itu, supaya kita semua bisa saling menolong, bisa saling akhirnya kuat tahan uji. Saya ingin memulai poin yang pertama di dalam latihan rohani disebut gambaran tempat. Spiritual exercises, latihan rohani, doa Ignatian, itu mengambil serius gambaran tempat. Santo Ignatius memakai istilah dalam bahasa Latin, compositio loci, gambaran tempat. Santo Ignatius akan minta misalnya latihan rohani 192, kita supaya menyadari kalau kita merenungkan hari ini, mengkontemplasikan jalan salib, kira-kira jalannya itu seperti apa? Panjang, pendek, luas, atau sempit, rata atau kurang rata. Saya belum pernah ke Tanah Suci, tetapi saya kira beberapa dari kalian pernah. Katanya jalan salib itu sebetulnya kurang dari 1 kilometer dan jalannya sempit. Nah, mereka yang sudah pernah coba dihidupkan kembali. Lalu latihan rohani 193, Santo Ignatius mengajak kita, minggu ketiga ini kita mohon secara khusus supaya lebih bisa bersusah hati bersama Yesus, bersimpati. Bahkan Santo Ignatius menggunakan kata malu, bisa merasa malu karena ada orang yang menderita untukku. Yesus menderita bagiku. Dan seluruh tradisi kitab suci sampai kepada kesimpulan yang bagi kita tidak mudah sebetulnya untuk memahami, karena mereka yakin sekali dan gereja yakin dan kita diajak untuk mengalami, tidak hanya langsung yakin bahwa Yesus menderita bagiku. Latihan rohani berikutnya 194 mengajak kita untuk melihat Yesus, suasana jalan salib, mendengarkan. Ya, nanti kita akan melihat dan mendengarkan Simon dari Kirene yang tidak bicara. Tetapi dia ikut memikul salib Yesus. Mungkin ya, di dalam kontemplasi bisa dihidupkan itu kalau mereka bicara. Melihat apa yang dibuat. Simon akan membantu Yesus, Yesus terus berjalan, para perempuan menjadi sangat terenyuh hati, menangis atau bersedih hati karena melihat penderitaan yang sedemikian hebat ya, dari Yesus yang mungkin perempuan itu bukan perempuan yang dekat-dekat dengan Yesus yang membantu pelayanan Yesus. Tetapi karena melihat saja penderitaannya sedemikian besar dan kemungkinan juga mereka para perempuan pernah mendengar bahwa Yesus orang baik gitu. Yesus itu orang yang suka menolong orang lain. Mereka jadi terharu. Lalu Santo Ignatius mengingatkan kita setiap kontemplasi, setiap doa, jangan lupa untuk berhenti sebentar mengambil manfaat atau memetik buah rohani itu. Kalau saya merenungkan itu sebentar itu, saya merasa diteguhkan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, seperti itu. Memetik buah dari kontemplasi.
Lalu sedikit tentang kisahnya. Kirene orang asing, bukan orang penduduk setempat Yerusalem, tapi peziarah yang datang dari Afrika Utara. Karena kita ingat ya toh, Paskah itu kan hari raya besar sekali. Dan Kirene itu kota di mana kantong di perantauan tinggal. Jadi orang yang punya devosi mau pergi ke Yerusalem berziarah. Dan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi dari Kirene itu malah punya sinagoganya sendiri di Yerusalem. Tapi malah ketemu Yesus yang sedang memikul salib itu dan dipaksa untuk membantu. Coba ya di dalam kontemplasi reaksi-reaksi bagaimana akhirnya membantu ya toh, terjadi begitu, dan apa kiranya yang menjadi pengalaman dari Simon dari Kirene. Tentang perempuan-perempuan Yerusalem saya sudah mengatakan sedikit tadi, mereka bukan perempuan-perempuan yang membantu pelayanan Yesus. Tetapi hanya karena melihat penderitaan yang begitu besar, mereka terenyuh. Mungkin mereka pernah mendengar, ya mungkin dari orang-orang yang pernah ditolong Yesus. Mereka terharu. Lalu yang terakhir tentang salib. Ada banyak cerita tentang salib apa yang dipikul sama Yesus. Sebetulnya ada 3 macam salib, yang bentuknya T, atau yang bentuknya V, atau salib biasa. Nah, kita bisa memilih, tetapi kemungkinan besar salib Romawi yang biasa yang berbentuk seperti T itu. Nah, panjang tinggi dari salib itu sekitar 2 kali ketinggian orang dewasa. Jadi salibnya tidak tinggi-tinggi amat. Lalu biasanya orang yang disalib itu hanya bisa bertahan hidup 12 jam. Karena penderitaan, badan yang sudah lelah, super lelah begitu ya toh. Lalu macam-macam, nanti minggu depan kita masih melanjutkan. Fokus pada salib itu ya. Tetapi kira-kira itu beban salib yang sepanjang itu 2 kali orang dewasa. Berat, cukup berat. Itu pun sulit dipikul sama Yesus karena sudah penderitaan, sebelumnya sudah disiksa ya toh. Kita ingat peristiwa Pilatus, yaitu dia menyiksa Yesus supaya dibebaskan, tetapi malah orang-orang mengatakan salibkan dia. Ya, jadi sudah terlanjur, juga sudah luka-luka. Kita masih ingat beberapa film Yesus ya, seperti Passion of the Christ. Nah, lalu Simon dipaksa membantu supaya sampai tujuan. Jangan sampai jatuh di jalan, berhenti di jalan, apalagi meninggal di jalan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita langsung masuk dalam kontemplasi. Coba mempraktekkan komposisiologi itu dengan lebih aktif, membayangkan pelan-pelan, walaupun pendek hanya 7 menit itu, tentang suasananya, jalannya, salibnya, melihat Simon dari Kirene, melihat perempuan-perempuan itu, dan mengambil tempat di dalam kontemplasi itu. Kontemplasi adalah doa partisipasi. Mari ya kita lanjutkan dengan doa bersama, kontemplasi bersama. Tia, tolong ya. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengawali latihan doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, kita akan mengkontemplasikan Yesus dibawa untuk disalibkan. Diambil dari Injil Lukas 23
ayat 26 sampai 32. Marilah kita lebih menyatukan hati dan juga diri kita dengan Yesus yang memanggul salibnya. Di dalam penderitaan, dalam kisah Yesus, ada orang yang mau membantu. Ada perempuan-perempuan dan orang lain yang ikut bersedih melihat penderitaan Yesus. Ada orang lain pula yang hanya menonton atau mungkin malah melempar kata-kata yang hanya memperburuk penderitaan Yesus. Marilah kita mengkontemplasikannya, terlebih mendengarkan suara Yesus, suara hatinya, karena Yesus semakin sedikit bicara. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita memasuki alam hati Yesus yang sedang menderita dan merasakan beratnya salib. Marilah kita mengamat-amati di sekeliling perjalanan Yesus yang berat itu. Bagaimana hatinya bereaksi ketika Simon dari Kirene, walaupun dipaksa, membantunya. Bagaimana perasaannya ketika melihat orang-orang bersimpati seperti para perempuan Yerusalem. Bahkan mereka bisa menangis bersama, mungkin bersama ibundanya Maria. Bahkan mereka bisa menyesali kemungkinan langsung tidak langsung mereka ikut menyebabkan penderitaan orang lain. Marilah kita juga merasa-rasakan, mungkin Yesus malah memikirkan dua penyamun lain yang membawa salibnya bersama-sama dengan dia. Mungkin Yesus malah merasakan lebih berat salib mereka daripada salibnya. Mungkin Yesus karena cintanya memikul 3 salib itu sendiri, mencintai sampai habis.
Marilah kita sekarang memanjatkan doa permohonan. Apa yang ku minta sementara aku memandangi dalam kontemplasi ini berada dekat dengan Yesus. Apa yang aku syukuri saat ini, juga ketika mungkin aku sedang mendapat beban, menderita sesuatu. Apa doaku untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan pengharapan, pertumbuhan kasih. Marilah kita hening dan pelan-pelan kita mengingat doa Yesus sebagai doa penutup. Kita tutup dengan tanda salib itu pula. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, saya punya pertanyaan yang untuk menantang kita. Apakah mungkin kita mengerti penderitaan Yesus bagi kita? Mungkin kita juga bisa mengemukakan pertanyaan paralel. Apakah mungkin kita mengerti penderitaan sesama kita? Terlebih penderitaan yang katakanlah untuk kita. Penderitaan orang-orang yang mencintai kita, sahabat-sahabat yang mencintai kita, pasangan hidup, suami istri, orang tua pada anaknya, anak pada orang tua pada cucunya, cucu kepada orang tua. Apakah mungkin kita memahami itu? Mungkin sementara dari kita menjawab langsung mungkin. Dan jawabannya tidak bisa dijelaskan karena mengatakan, karena saya bisa merasakan. Simpati, solider, macam itu. Saudari-saudara sekalian, saya mau mengusulkan 3 cara kemungkinan untuk bisa memahami penderitaan Yesus itu. Yang pertama, melalui jalan iman, kita percaya pada Yesus, kita percaya pada pekerjaan baik Tuhan untuk kita, untuk keselamatan kita. Yang kedua, jalan pengharapan. Kita hidup di dalam keluarga, dalam masyarakat yang punya pengharapan sehingga kita maju bersama. Ya, terlebih komunitas para santo santa, komunitas para martir yang mengingatkan kita akan keselamatan hidup abadi. Lalu yang ketiga, jalan kasih. Ya, kita diingatkan ketika kita sebagai komunitas, sebagai keluarga mengasihi, sehingga orang, kita sendiri dibantu. Inilah cara untuk memahami, mengerti Yesus. Bukan dengan membuka dan baca buku, tetapi dengan melaksanakan karya kasih. Marilah kita mulai dengan yang pertama, melalui jalan iman. Saya sudah pernah membacakan ini dari Gaudium et Spes, ajaran gereja tentang kegembiraan dan pengharapan, tentang hati nurani. Nomor 16 itu, hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah. Yang sapaannya menggema. Sapaan Allah menggema di dalam batinnya. Nah, bukankah itu bagian dari iman? Itu bisa menjadi hati nurani momen iman.
saat kita diajak percaya karena kita dijumpai oleh Allah dan kita di dalam kedalaman diri kita sendiri. Lalu dalam iman pula latihan rohani nomor 203 tadi saya sudah menyebutkan untuk berpikir dan merasa bersama Kristus. Kristus yang sedih, saya ikut bersedih dengan Kristus yang sedih. Susah, saya ikut susah hati dengan Yesus yang susah. Yesus yang gelisah, Yesus yang meneteskan air mata. Dengan kita percaya pada Yesus dan mencoba dengan kekuatan manusiawi kita untuk bisa seperasaan, bisa sedih, bisa susah, gelisah, dan juga bisa berair mata, kita akan maju dalam pengertian akan Yesus yang hidupnya, penderitaannya, wafatnya bagiku. Yang kedua tentang tadi, jalan pengharapan. Di dalam gereja ini ada yang disebut bahasa Latin sekali lagi sensus fidelium. Artinya bahasa Inggrisnya sense of the faithful. Sebetulnya maksudnya adalah kebersamaan umat, kemampuan iman umat bersama-sama yang mengatakan ini benar, ini Yesus. Nah, maka tadi saya beri contoh para martir, para santo santa. Ya, santo santa itu kalau gereja mengatakan ini adalah santa. Ya, ini bukan pertama-tama dia menjadi seperti malaikat, menjadi seperti Tuhan yang lain, menjadi Bunda Maria yang lain, bukan. Kalau dikatakan Bunda Teresa adalah santa, ya bisa sesudah beata terberkati menjadi santa, orang kudus. Berarti hidupnya mencerminkan dengan terang sekali pilihannya untuk percaya pada Yesus. Dan pilihan itu dihidupinya. Maka karya kasih Bunda Teresa itu terkenal, bahkan orang non-Kristen pun sangat mencintainya. Katakanlah karya Kristus tidak perlu selalu dengan nama Kristus, tetapi pekerjaan baik Tuhan dikerjakan oleh Bunda Teresa, Ibu Teresa itu, dan membuat orang percaya, membuat komunitas mengatakan ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Ya, nah itu bisa jalan pengharapan kehidupan para santo santa, para martir itu membantu kita untuk mengerti lebih dalam kehidupan Yesus dan penderitaan Yesus. Yang terakhir, jalan kasih. Ini sudah banyak contohnya, saya hanya mau cerita satu kisah yang menarik. Ada catatan sejarah mengatakan, misalnya, iman Kristiani masuk ke misalnya negara Cina, itu sekitar tahun 635. Dibawa oleh para misionaris dari Syria Timur. Dan pada waktu itu sudah ada komunitas Kristiani di Xi'an, Chang'an. Dan ibu kota Kekaisaran Tang, itu adalah Xi'an, dan Kekaisaran Tang itu termasuk yang toleran, yang menerima misionaris itu. Nah, yang saya mau ceritakan, di situ ada misalnya seorang uskup yang terkenal namanya Adam. Uskup ini punya kemampuan bahasa Cina yang luar biasa, sampai para peziarah dari India dan Jepang yang membawa Buddhisme tentu saja minta bantuan uskup Adam untuk menerjemahkan kitab Buddhis dalam bahasa India atau Jepang ke dalam bahasa Cina. Nah, sementara itu juga dikenal di situ di antara orang Kristen yang disebut Sutra Yesus Mesias. Sutra Yesus Mesias mau mengabarkan bahwa Yesus adalah penyelamat. Seperti dalam kerangka pikir orang Buddha itu, Yesus adalah penyelamat
yang sesudah wafatnya akan membawa kita kepada Bapa. Kita bersama-sama akan dibawa. Dia bukan orang yang sesudah selamat terus hilang begitu. Penderitaan Yesus berarti Yesus bersama kita dan kita dibawanya kepada Bapa. Nah, itu komunitas demikian, itu komunitas tadi yang saya sebut ya, yang datang ke Cina misalnya tahun 635 itu dikenal sebagai komunitas yang membawa kabar kasih. Bukan untuk menguasai Cina, untuk mendominasi secara politik atau kekuasaan agama, bukan. Tetapi komunitas itu menunjukkan dengan jalan kasih siapakah Yesus itu. Baik saudari-saudara sekalian, contoh-contoh itu mungkin sedikit hanya untuk menggelitik, atau kita bisa mempelajari dengan lebih lengkap. Menarik sekali. Ya, saya mengusulkan 3 jalan itu, iman, harapan, dan kasih, untuk mengerti lebih dalam penderitaan Yesus. Baik, kita lanjutkan dengan bagian berikut. Saya sekarang kembalikan dulu kepada Lucy. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke sesi sharing. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pengumuman dari Tia. Silakan Tia. Bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan love offering untuk membantu program pengajaran kita, Anda bisa kirimkan ceknya ke Marcella Raharjo atau bisa melalui Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak teman-teman bagi semua yang sudah menabur selama ini untuk membantu program pengajaran WKICU. Kemudian saya ada satu pengumuman lagi teman-teman. WKICU akan mengadakan acara Jalan Salib. Waktunya adalah hari Sabtu jam 4.30 Pacific Time. Jadi lusa teman-teman ya bagi kalian yang di sana. Dan yang di Indonesia hari Minggu jam 7.30 pagi. East Coast, sebentar di East Coast jadinya jam 7.30 ya. Jadi lusa teman-teman. Bagi yang bisa silakan join karena ini acaranya sudah dipersiapkan dan bagus sekali. Dan kebetulan ya Romo, hari ini meditasinya seperti prelude buat acara Jalan Salib, jadi matching. Begitu aja pengumuman untuk Jalan Salib teman-teman. Kita kasih waktu untuk Romo wrap up sebentar. Silakan Romo dan kemudian Mau kita dengar dulu. Kita dengarkan lagu dulu teman-teman, terus kemudian kita dengarkan Romo kasih kita wrap up dan kemudian tutup dengan doa dan berkat. Silakan Tia. Terima kasih Romo. Hatiku
Saudari-saudara sekalian, terima kasih untuk sharing hari ini, untuk pertemuan kita. Dan bersama-sama kita seperti penduduk Yerusalem yang hadir dekat dengan Yesus. Yesus yang memikul salib. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan memandangi Yesus yang disalib sampai wafat. Ya. Saya ingin menutup dengan satu nomor lagi dari Santo Ignatius, nomor 206. Latihan rohani nomor 206 mengingatkan kita, kalau kita memasuki minggu ketiga, minggu sengsara dan wafat Kristus, baik kita membuat modifikasi, membuat perubahan-perubahan. Yang Santo Ignatius maksudkan, supaya kita itu menunjukkan kesungguhan kita. Misalnya, kalau bangun pagi, segera kita mengingat apa yang mau kita renungkan hari ini. Ya, misalnya kalau hari ini kita mau merenungkan Yesus memikul salib, akan dibantu Simon dari Kirene menerima air mata para perempuan Yerusalem. Kurang lebih saya tahu itu, lalu baru mulai aktivitas. Lalu sampai kepada waktu doa itu. Perubahan yang lain misalnya, ini kan minggu susah, minggu penderitaan. Kalau retret, kalau kita doa sungguh-sungguh, ya, di dalam retret yang dikhususkan untuk retret atau latihan rohani, kita dimintakan hari susah, kalau kita bangun pagi, jangan cepat-cepat buka jendela. Kita diajak katanya seperti orang Irlandia itu, yang sedikit mataharinya. Maksudnya supaya membantu kesusahan itu. Membantu merasa muramnya kehidupan. Kalau orang menderita itu, kehidupannya jadi menderita. Banyak kegelapan macam itu. Perubahan yang lain, ini cocok dengan masa prapaskah. Misalnya karena saya merenungkan orang yang kita kasihi, penderitaan yang kita kasih, orang yang kita kasihi, kita mau pantang atau puasa. Misalnya hari ini saya tidak makan daging. Dengan jelas ya, pagi-pagi, tidak hanya Jumat ya, misalnya besok kan Sabtu. Saya tidak mau makan daging. Ya, misalnya begitu. Perubahan maksud saya ya, membuat perubahan diberikan, didedikasikan untuk latihan rohani kita. Nah, mungkin yang bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diadaptasi. Ya, buatlah perubahan 1-2 hal untuk lebih memahami penderitaan Yesus, lebih mengerti penderitaan Yesus bagi keselamatan kita. Latihan rohani nomor 206. Baiklah, itu saja. Jangan dipikir susah-susah ya, kecil-kecil tetapi supaya latihan doa kita makin mendalam. Marilah kita menutup dengan doa dan berkat. Sekali lagi terima kasih untuk waktu kita, 1 jam lebih sedikit. Semoga ada banyak manfaatnya untuk kita semua dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih mendapat kesempatan untuk merenungkan, mengkontemplasikan penderitaan-Mu, jalan salib-Mu. Semoga kami mengalami penebusan-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa seringkali memahami secara lebih mendalam penderitaan-Mu, maksud hati-Mu. Bantulah kami di dalam kehidupan sehari-hari supaya kami makin mengerti. Dan lebih dari mengerti, makin menerjemahkan pemahaman kami di dalam iman yang lebih teguh, pengharapan yang lebih teguh, kasih yang lebih mendalam kepadamu dan kepada sesama. Kami haturkan doa kami yang sederhana ini dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita cintai, yang kita ingat, kita doakan hari ini diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sampai minggu depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih, Romo.